Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah yang di rumah yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi ya. Maaf banget nih, hari ini kita membahas tentang wanita nih ya. Temanya adalah maaf ya papa, mama lagi ada tamu. Ya Allah, ini tamu lama bener, kadang-kadang kalau datang seminggu, kadang lebih gitu ya. Tetapi ini sebelum kita bahas lebih lanjut dengan guru-guru kita tentang tema kita pagi hari ini, bicara masalah wanita ini macam-macam. Kalau lagi PMS ini ada wanita yang begini, ada yang begitu, yang segala macam. Untuk lebih jelasnya sama-sama kita simak, ada tayangan yang berikut ini. Au! Minggir! Ini ada yang jalan nabrak tembok-temboknya disalahin gitu ya. Ada yang mau nyeplokin telur di jidat jadi kuat gitu ya. Ini macam-macam nih. Bicara masalah tentang wanita nih. Ustadz Maulana nih sebagai laki-laki mungkin kan beda-beda Ustadz ya. Ngadepin istri ketika menstruasi. Mungkin ya sampai ada yang ngambil pilihan melakukan cara mohon maaf sebelumnya ya. Yang diharamkan dengan cara lain nih ketika istri sedang haid. Nah Ustadz Maulana, benarkah laki-laki yang memuaskan nafkah batin dengan cara lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan sulit meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ini jika sudah terbiasa? Ini kan mohon maaf nih, ya kan? Ya namanya istri kan di rumah terus, walaupun lagi dapat juga kan gitu. Kan agak bingung gitu loh, gimana Ustadz Maulana Lagi corona lagi. Lagi corona lagi. Kemana-mana ya. Iya, silakan Ustadz. Baik, izin Habib, izin Ustaz Sasifa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak tim Islam Tinda yang berani mengangkat tema ini. Kenapa saya katakan berani? Karena jarang orang mengangkat tema ini. Apalagi ini menasional. Tapi ini penting untuk keutuhan rumah tangga. Kenapa banyak orang terjadi perceraian? Karena disebabkan satu, nafkah batinnya tidak terpenuhi. Dengan alasan ini banyak yang selingkuh. Ah, istri saya halangan terus aku kemana nih dan sebagainya. Nah dalam hal ini hati-hati dalam memuaskan diri pada saat istri lagi ada tamu, hati-hati karena dikhawatirkan kebiasaan yang menyimpang ini yang nanti terbiasa atau ketergantungan. Makanya memuaskan dengan cara lain yang diharamkan, sekali lagi yang diharamkan akan sulit untuk meninggalkan kebiasaan ini. Makanya bentuk kasih sayang jangan sampai kita mengecewakan pasangan. Jadi makasih banyak Islam mengajarkan luar biasa. Mereka tidak diasingkan. Kita masih bisa bersama dengannya. Masih bisa tidur bersama dengannya. Maka bahkan dalam satu hadis nanti akan dijelaskan oleh guru-guru kita yang lain. Pada saat bagaimana kita masih bisa bermesraan. Masih bisa mendapatkan maaf. Saya ndak habis pikir. Kalau orang mengatakan kenikmatan itu hanya kenikmatan pada bersama aja, ngobrol saja, berduaan aja. Itu kenikmatan yang luar biasa. Betul. Berpegangan tangan sama istri saja itu kepuasan. Berangkulan itu kepuasan. Tidak mesti melakukan sesuatu yang menyimpang. Mohon izin karena alhamdulillah saya dapat pembelajaran yang banyak dari almarhumah. Di mana satu, saya tinggal berjauhan. Dua, istri saya sakit setahun. Jadi sebelum wafat, sekarang sudah hampir 2 tahun meninggalnya. Makanya puasalah jalan keluar. Udah lama gak pegangan tangan soalnya juga Ustadz ya. Hampir lupa gimana caranya pegangan tangan lagi takutnya. Nah lalu tolong mohon maaf, kita ini manusia punya adab, punya akhlak. Sekali lagi, yang membedakan kita dengan makhluk, maaf yang berkaki 4, akhlak. Yang membedakan kita dengan makhluk yang tidak berakal, adab, akhlak. Yang memuliakan kita adalah akhlak. Ketika kita melakukan penyimpangan, nauzubillah summa nauzubillah, yang dikatakan yang penyimpangan, ya itulah nafkah batin yang aku memenuhi nafkah keinginanku, hasratku, tapi dalam hal ini menyimpang, ini menghinakan diri. Makanya inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Sebenarnya perbuatan keji dan mungkar
menghinakan diri. Jangan sampai kita menghinakan diri. Nah, hati-hati loh, hati-hati loh. Ada namanya zina, tidak mesti dalam melakukan. Tapi ada namanya zina, nanti kelak dari kemudian apa yang menyebabkan dia melakukan zina itu akan bertanggung jawab atas zinanya itu. Makanya nanti dari kemudian ada yang dituntut diadili dengan perbuatan zinanya tersebut. Nauzubillah. Jadi malu nanti dari kemudian. Apalagi fitrahnya manusia. Sekali lagi kembali. Fitrahnya manusia apabila dilakukan sesuai ajaran agama maka itu akan mendapatkan pahala. Jadi siapa yang memenuhi hasratnya kepada pasangannya, kepada yang sebenarnya yang sudah dihalalkan oleh Allah, maka kata Nabi, kamu dapat pahala. Ya Rasul, ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, cuma begitu doang sudah dapat pahala? Iya, pertanyaannya, kalau kamu melakukan memenuhi hasratmu kepada yang diharamkan oleh Allah, dapat dosa enggak? Katanya dapat. Kalau begitu, ketika engkau ibaratnya memberikan, memenuhi hasratmu di jalan yang sesuai dengan ajaran Islam, itu pastinya dapat pahala. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang baik pada istrinya. Dan kata Nabi, sayalah yang terbaik pada keluarga. Masya Allah. Maka kalau mau ikuti Rasulullah. Betul. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya bermesraan. Betul. Kita belajar dari beliau. Kalau ini lebih banyak kepada tadi Ustadz Maulana menjelaskan laki-lakinya ya pada saat istrinya sedang mendapatkan tadi datang tamu itu tadi ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan sebagai laki-laki ini bisa dilakukan tanpa harus ya mengutak-ngatik istrinya yang lagi datang tamu gitu loh. Ini kan bicara masalah tentang ini ya, ini pelajaran rumah tangga kelihatannya memang tabu, tapi ini penting sama-sama kita pelajari supaya supaya tidak